Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cica Febian Ayu. Di video kedua kali ini saya akan meresum salah satu materi pencatatan transaksi akuntansi manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan seperti membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya bahan baku dengan biaya bahan lainnya dengan menjadi barang yang siap untuk dijual. Salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia biasanya disebut pabrik. Nah, untuk pengertiannya tersendiri mungkin sudah bisa tergambar perusahaan manufaktur itu di Indonesia sangat banyak. Jadi, jika menyebutkan salah satu contohnya mungkin sangatlah banyak. Itu sudah tergambar, dari pengertian tersebut. Oke, lanjut. Persediaan pada perusahaan manufaktur. Proses perusahaan produksi di perusahaan manufaktur pada dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut. Nomor satu, penggunaan bahan baku atau mentah untuk diolah. Jadi ini bahan baku mentah yang utama. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja untuk mengolah bahan baku. Ini masuknya ke dalam SDM ya. Jadi orang yang mengolah si bahan baku tersebut. Yang ketiga itu penggunaan fasilitas untuk mendukung proses produksi. Tanpa adanya fasilitas, mungkin suatu proses produksi tidak akan berjalan dengan sempurna. Yang nomor 4, pengiriman produk jadi atau selesai ke gudang atau ke departemen selanjutnya, distribusi mungkin. Oke. Harga pokok produksi, cost of manufacture, sejumlah kas atau aset lainnya yang digunakan untuk memperoleh bahan baku sampai menjadi barang jadi. Unsur-unsur yang melekat pada harga pokok terdiri atas nomor 1, bahan baku, barang dasar yang terdapat pada barang jadi. Bahan utama yang terdapat pada barang jadi, mohon maaf. Yang nomor 2, tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki kinerja langsung terhadap proses pengolahan barang, baik dengan menggunakan kemampuan fisiknya maupun dengan bantuan mesin-mesin. Jadi ini SDM yang sudah mempunyai skill untuk mengolah suatu produksi. Oke, lanjut. Overhead pabrik, komponen harga pokok produksi yang timbul dalam proses pengolahan yang tidak dapat digolongkan dalam bahan baku dan tenaga kerja langsung. A. Tenaga kerja langsung. B. Bahan penolong. C. Penyusutan gedung dan mesin pabrik. Sistem periodik. Metode ini untuk proses costing yang penentuan biayanya menggunakan historical costing. Historical costing digunakan untuk tujuan penentuan harga pokok produk semata. Akun-akun persediaan perusahaan manufaktur. Persediaan bahan baku digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa di awal dan di akhir periode. Persediaan bahan baku penolong digunakan untuk mencatat nilai bahan baku penolong yang masih tersisa di akhir periode. Persediaan barang dalam proses digunakan untuk mencatat nilai barang yang masih dalam proses di awal periode. Persediaan barang jadi digunakan untuk mencatat nilai barang jadi awal dan di akhir periode. Perbedaan pencatatan akuntansi persediaan metode periodik dan akuntansi persediaan perpetual. Metode pencatatan perpetual (perpetual inventory method). Metode pencatatan perpetual merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat
dalam pembukuan. Dengan menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual, maka suatu perusahaan akan menjadi lebih mudah dalam menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi karena dengan dilakukannya pencatatan secara berkala dalam penjualan, maka perusahaan dapat dengan mudah mengetahui persediaan yang sebenarnya, sehingga untuk mengetahui jumlah persediaan barang akhir, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada persediaan yang tersisa atau jika ingin menjamin keakuratan pada pencatatan perusahaan dapat melakukan perhitungan fisik pada jumlah persediaan barang akhir yang dilakukan sekali dalam setahun. Barang-barang yang sesuai untuk diterapkan dalam metode pencatatan perpetual adalah barang-barang dengan nilai jual yang tinggi dan barang yang mudah untuk dicatat pemasukannya dan pengeluarannya dalam gudang, yaitu seperti mobil, furniture, dan peralatan rumah tangga misalnya kulkas, kompor, dan lain sebagainya. Mungkin dilihat dari contohnya ini seperti barang-barang yang kita gunakan, sehari-hari ya, kayak kompor, furniture, mobil, dan peralatan rumah tangga. Oke, lanjut. Ciri-ciri metode pencatatan persediaan perpetual adalah pembelian atas barang dagang atau bahan baku yang akan diproduksi, kemudian akan dicatat dengan mendebet akun persediaan dan akun kas atau utang dicatat dalam kredit. Retour, pembelian, biaya transportasi masukan, barang diskon atas pembelian barang, dan pengurangan harga barang dicatat dengan mendebet akun persediaan. Harga pokok penjualan dalam kurung HPP langsung dihitung untuk setiap transaksi yang dilakukan dan pencatatan dilakukan dengan mendebet akun harga pokok penjualan dan mengkreditkan dalam persediaan. Persediaan adalah akun pengendalian yang dilengkapi dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu tersebut berisikan catatan persediaan yang berbeda-beda sesuai dengan tiap jenis persediaannya. Catatan dalam buku besar pembantu yaitu berupa catatan kuantitas dan harga dari setiap jenis persediaan yang ada dalam persediaan tersebut. Metode pencatatan periodik, periodic inventory method. Metode pencatatan periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah dilakukan dalam metode ini pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian, mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan kredit akun penjual. Perusahaan yang menerapkan metode pencatatan periodik akan lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan dalam waktu tertentu. Perusahaan hanya dapat mengetahui jumlah persediaan di akhir periode, disebut juga dengan jumlah persediaan barang akhir, dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada jumlah persediaan barang akhir. Barang-barang yang sesuai untuk diterapkan dalam metode pencatatan periodik adalah barang-barang dengan nilai jual yang relatif lebih murah namun penjualan cukup sering dilakukan. Pada metode ini, penyesuaian akhir periode dilakukan dengan menutup persediaan barang awal dan kemudian mencatat persediaan barang akhir yang telah dilakukan perhitungan fisik sebelumnya. Untuk menentukan saldo akhir, pada metode pencatatan periodik dapat dilakukan perhitungan yaitu perhitungan nilai fisik persediaan atau stock of name yang dikalikan dengan perhitungan yaitu perhitungan nilai fisik dengan harga pokok penjualan pada suatu barang. Harga pokok penjualan dapat diperoleh dari data persediaan barang awal dan persediaan barang akhir. Terima kasih. Untuk sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau terlalu cepat. Saya butuh kritik dan sarannya. Terima kasih.